Itu membangkitkan kesadaran ujung tombak pembawa Islam yang semakin jauh dari Rasulullah. Jadi ada urut-urutannya. Yang ketemu Rasulullah ini yang paling bagus, yang bisa mencontoh Rasul. Ini yang paling bagus ibarat sungai ini yang di hulu. Makanya ini generasi terbaik. Selanjutnya sudah mulai meraba-raba. Karena apa? Nanya sahabat, dulu Rasul seperti apa? Oh, Rasul nyuruh begini. Oh, Rasul ngelarang begini, maka ada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada qala Rasulullah. Mulai. Nah, kita ini generasi yang semakin jauh, yang muridnya ulama ibarat sungai itu sudah sampai muara, airnya sudah kotor luar biasa, sudah campur kayu, campur batang kucing, sudah campur-campur. Makanya menjadi ulama itu berat, karena mesti apa? Mesti menyampaikan Islam yang begitu jernih kepada orang-orang yang sudah tidak jernih lagi. Nah, itulah kita. Makanya ulama-ulama ini tidak suka kalau kemudian ada upaya-upaya pembersihan yang tidak masuk akal, yang disebut pembersihan melalui pembersihan dari bid'ah, dari tahayul, khurafat. Ini tidak pas. Makanya Rasulullah cuma menyampaikan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah akan dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ itu nakirah. Khairan dimanapun kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah kebaikan yang sempurna itu kalau dipakai manusia itu nggak bisa sempurna, karena manusia itu makhluk yang tidak sempurna. Makanya kebaikan yang sempurna kalau diberikan manusia itu nggak bisa berdiri sendiri. Makanya kebaikan manusia itu nggak bisa berdiri sendiri. Sering saya contohkan sekarang, misalnya yang paling baik siapa malam hari ini? Ya saya. Loh, yang paling baik siapa? Ya saya. Dikasih mic, dikasih kursi, disyuting sendirian. Loh, Yai Manan ini pemilik gedung ini aja disuruh berdiri kok, kayak kondektur. Saya tiba-tiba baru datang kayak sopir duduk ini loh. Jadi saya ini kadang kayak Kiai Said duduk di kursi gini. Loh, ya kan duduk loh, karena yang paling baik. Nggak usah protes sampean. Saya ini yang paling baik. Udah lah, jadi kalau baik malam hari ini siapa? Saya diundang dari Jogja, naikkan pesawat. Itu LDNU juga nggak main-main, kasih tempat duduk bisnis. Jadi sendirian saya gini tadi. Wah, enak bisnis itu ternyata. Sampai di sini sambut-sambut salaman gitu. Sampai saya sering ngurus salaman. Loh, karena apa? Baik, paling baik malam hari ini saya. Ya mana ini sepuh nyebutnya Al Mukarrom ke saya. Lah ini itu baik. Tapi itu tidak boleh saya sampaikan di sini yang terbaik. Saya nggak bisa, karena kebaikan saya nggak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada panitia yang bikin pengajian. Kalau nggak ada panitia yang bikin pengajian di sini, ya saya nggak duduk di sini. Nah, kalau sudah gitu yang baik siapa? Ya panitia. Ya nggak bisa. Kalau saya nggak datang panitia kecewa. Nah, kalau ini baru dua sudah nggak jelas yang baik siapa. Bisa kelahi saya sama panitia. Saya baik kata panitia. Kalau nggak ada saya yang bikin acara ya nggak ada panjenengan duduk situ. Ini baru dua kebaikan udah nggak jelas siapa yang baik.
Nah kalau yang ketiga yang saya libatkan sampean ngotot lah, kalau saya nggak duduk di sini apa itu namanya pengajian? Ya enggak. Ya kalau nggak ada yang duduk di sini, ini bukan pengajian, ini cek sound. Ini cek sound. Karena saya kiai mungkin agak keren dikit ya, jadab lah. Kalau roto geblek ya gendeng gitu dah. Ya bisa gemblung. No, ini lah. Baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Makanya umat Rasulullah kekinian ini, ulama-ulama kita sering dibilang tidak revolusioner, tidak peduli dengan perkembangan zaman. Yang lain sudah Allahu Akbar, PBNU masih Allah Akbar. Ya, yang lain sudah bawa bendera tauhid, la ilaha illallah. Kiai kalau bendera tauhid malah untuk nutup mayat. Keranda mayat itu tulisannya la ilaha illallah. Ini gimana? Lah ini makanya PBNU ini sering dibully sekarang. Nahdlatul Ulama ini sering diolok-olok. Kenapa? Karena dianggap tidak up to date. Lah ini kan resikonya ulama yang benar-benar mendudukkan umat ini, kebaikannya nggak bisa berdiri sendiri. Saya diolok-olok, kiai kafir kalau tidak mensetujui bendera la ilaha illallah sebagai bendera khilafah. Ya saya jawab, kamu jangan paksa saya untuk mensetujui benderamu yang bertuliskan la ilaha illallah. Saya benderamu yang bertuliskan la ilaha illallah untuk khilafahmu, saya nggak setuju. Tapi kalau kemudian kamu mengatakan aku tidak suka la ilaha illallah, ya nanti dulu. Bendera PKI itu Palu Arit. Saya nggak mau kalau Palu Arit jadikan bendera oleh PKI. Oh, tak sadok orang bikin bendera Palu Arit. Tapi kalau saya dan santri ke sawah tetap pakai arit. Kalau nukang tetap pakai Palu. Jadi jangan kau katakan kami nggak suka bendera Palu Arit terus anti Palu sama arit, enggak. Bendera la ilaha illallah juga kita nggak mau karena itu bendera Hizbut Tahrir. Sejak kapan itu bendera tauhid? Kalau bendera Hizbut Tahrir itu bendera tauhid, mestinya Kiai Hasyim Asy'ari yang pertama bikin bendera itu. Nggak ada lagi. Hasyim Asy'ari pulang dari Makkah apal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini apal sari jalul hadisnya. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Tiba-tiba diserang sama orang yang punya hafalan hadis satu. Kullu bid'atin dhalalah. Itu aja hadisnya. Kayak kunci Inggris. Lo kan nggak masuk akal, saya bilang. Makanya kalau sekarang ini orang nggak masuk akal, nanti tak tunjukin ketidakmasuk akalan orang sekarang. Kenapa? Karena nggak ikut Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu bukan semata-mata manhaj diniyah, tapi Nahdlatul Ulama itu manhaj sosiologi dan antropologi. Duh, sembrono. Nahdlatul Ulama itu manhaj sosiologi dan antropologi yang memenuhi 4 hermeneutika pengetahuan. Nah, itu gue pikir nggak bisa ngomong begitu. Kalau saya nggak bisa ngomong begitu, nggak mungkin disuruh ngaji di istana. Nahdlatul Ulama ini bukan semata-mata persoalan diniyah yang sampean sebut itu. Ini memenuhi etika pengetahuan dari sosiologi, antropologi, dan memenuhi hermeneutika epistemologi.